Tapi kalau menurut tapi sorry ini pertanyaan liar aja ya, Oke, Ustadz. Tapi kalau menurut Habib Rizik dan Abu Bakar Ba'asyir, Anda di golongannya atau tidak? Kalau Habib Dia Rizik, meng-acknowledge lu sebagai bagian dari movementnya nggak? Yang Dari Kalau- kelompoknya dari gitu. kelompoknya nggak? kalau Yang Habib spektrum Rizik paling? mungkin menganggap aku lebih kepada muridnya kali ya. Karena aku beberapa kali ketemu dengan Habib Rizik, jelas kita tidak equal. Artinya jelas kita tidak dalam kondisi yang equal ya. Ya lagi pula memang secara apapun ya aku pasti di bawahnya beliau lah. Tapi kalau Abu Bakar Ba'asyir terus terang aku belum pernah ketemu. Walaupun aku berkali-kali diundang ke pesantrennya. Mungkin jadi secara pemikiran umum sama kali ya. Tapi walaupun kayak apa ya dibilang mungkin part of tim mungkin enggak ya kali ya. Oke. Tapi kalau pemikiran kayaknya iya. Oke. Apa yang mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Iya. Nah, apa yang Dari kira-kira tadi belum masuk ya? Belum. tadi kalau kita biasanya gitu, Tat. Yang awal pertanyaan awal tuh pancingan. Oke, Ibaratnya diesel kan biasanya Iya, pemanasan dulu. pemanasan Iya, dulu. foreplay. Iya. Kalau kemarin dokter Tirta kita kasih gorengan dulu dia. Gorengan. Baru on fire. Oke. Jadi dia tahan lah itu. Jadi dia ngomong kemana-mana makanan sehat, ternyata makan gorengan ya. Karena kita taruh gorengan bertumpuk-tumpuk, tidak kita makan, tidak kita kita taruh aja di podcast, nggak ada konteks. Dia kan selalu kampanye jangan makan gorengan tuh. Wah berat. Akhirnya terpancing juga ya. Iya. Kalau terpancing kan ada yang mancing, Iya. kita tidak. Oke. Kenapa nggak ada gorengan sekarang ini? Oke. Astagfirullah, Iya. Ustadz kan udah Nggak bisa pindah. Kita kan lagi nuansa saya lagi puasa. Iya, oke. Masa ya kalau dokter Tirta kita pancing makan gorengan, Ustadz Felix kita pancing balik lagi. Iya. Enggak mungkin dong. Bisa. Tapi kalau mungkin pertanyaan gue ada dua ya. Mungkin nanti Ferry juga akan menambahkan atau mungkin Ustadz bisa jawab juga. Oke. Yang pertama tadi kan secara pemikiran, kalau secara pemikiran apa yang sama dengan Apa yang sama ya? apa yang sama Ya. dengan Habib Rizik dan juga Abu Bakar Ba'asyir. Oke. Atau Habib Rizik aja lah, Habib Rizik. Ya bisa sih, terserah. ada kesamanya juga sih Atau aku pikir. mungkin yang menurut mereka sama. Iya. Oke. Yang menurut mereka sama. Mm-mm. Terus yang kedua, kira-kira kalau misalnya Ustadz bisa menduga, Mm-mm. kenapa kira-kira Dianggap ada radikal ya. iya, kenapa kira-kira lu bisa masuk ke nomor Nomor 2. 2? Oke. Kalau dugaan lu kira-kira Oke. mereka menilainya dari sudut mana? Oke, mereka yang membuat survei itu kali ya. Ya Oke. sebagai tambahan kan kita tahu kalau misalnya Habib Rizik kan ya dia tokoh besar. Iya. lah. Ya. Spektrum tokoh besar, punya banyak pengikut dan ya punya karismatik, punya Ya. aura juga Harus diakui dia karismatik. luar biasa sekali. Terus tapi kalau Abu Bakar Ba'asyir kan sebenarnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sosok yang benar-benar seringkali itu Dikaitkan. dikaitkan dengan Ya. tindakan terorisme Ya, atau segala macam. Kita pemboman tuh segala biasa macam gitu ya. kan seringkali di situ kita ya kita nggak mau judging atau yang kita lihat di berita tahun 2000-an sampai Ya. 2010 ke atas Dimunculkan lah seperti muncul seperti itu. Nah, masalahnya itu yang bikin kaget sebenarnya, kok ya bisa Nah. Felix Shaw di atas Abu Bakar Ba'asyir Betul. gitu. Kan lu, Apa gua yang juga Ustaz kaget. lakukan? Saya kalau jadi Abu Bakar Ba'asyir sih tersinggung. Oh iya. Aku tuh takut ketika aku ketemu nanti aku digampar sebenarnya. Foto gua kurang nih gitu. Silakan. Oh, iya. Silakan, Zat. Jadi pertama gini ya. Kalau misalnya dikatakan apa yang menjadi kesamaan ya. Iya. Aku pikir balik lagi. Aku selalu berusaha untuk melihat pola sebenarnya kan ya. Dan pola di dalam republik ini bukan pertama kali ketika agama itu dianggap sebagai suatu yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kayak apa ya, separatis ataupun mungkin gerakan-gerakan yang berbahaya bagi kesatuan Republik Indonesia dan seterusnya. Ya. Misalnya kalau dulu misalnya kayak Mas Ferry misalnya sebagai orang awak misalnya itu Iya. pasti kan pernah diceritakan tentang PRRI Permesta dan Iya, segala Oh, macam. iya. Padri. Ya, Ya, Padri, betul. Lalu kemudian kita tahu bahwasanya di situ seolah-olah tokoh yang dianggap bertanggung jawab adalah orang-orang Muslim yang akhirnya berujung pada pembubaran Masyumi kan gitu. Ya. Nah, aku pikir pola itu kayak mungkin dilihat lalu kemudian mau diulangin. Yaitu adalah ada satu pikiran setidaknya ya yang menjadi sebuah, aku nggak tahu mungkin persepsi ataupun mungkin pendapat, tapi yang jelas mungkin ini disalahpahami menurutku. Karena kalau dilihat dari segi kesamaan, kalau tadi Mas Coki nanya tadi, kesamaan mungkin aku misalnya dengan Habib Rizik ataupun misalnya dengan Abu Bakar Ba'asyir, mereka memandang bahwa Islam itu adalah sebuah agama yang bukan sekedar dalam tanda kutip agama, tapi sesuatu yang bisa diterapkan secara komprehensif di dalam kehidupan. Oke. Nah, artinya mereka dalam tanda kutip ya menuntut
agama ini agar bisa mendapatkan porsi yang seharusnya. Oke. Nah, mungkin menurutku juga ya, tapi ya aku juga nggak tahu kan, aku juga nggak bisa ngejudge ya. Ya, nggak Ini yang apa-apa. disalahpahami oleh pemerintah dengan ketika mereka minta porsi yang seharusnya ini sebagai tindakan separatisme. Atau ya kalau pola zaman dulu yang digugat kan adalah Pancasila kan. Iya. Yang dulu kemudian yang menjadi ramai itu kan asas negara ini apa nih? Apakah asas negaranya adalah Islam ataukah asas negaranya adalah Pancasila kan gitu. Iya. Karena yang waktu itu lagi rame dalam pembahasan di dalam sidang itu adalah sidang konstituante adalah dasar negara Indonesia ini apa. Iya. Padahal kalau kita lihat sebelumnya lagi ada ada cerita Piagam Jakarta. Iya. Yang 7 kata yang hilang itu. Artinya Pancasila di zaman dulu yang disepakati oleh Founding Fathers Indonesia itu adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada 7 kata yang hilang itu yang sampai sekarang kita nggak tahu nih, ini lubang hitam sejarah di Indonesia. Nah, maka kesalahpahaman ini yang akhirnya membuat itu terjadi menurutku sih. Akhirnya ketika mereka melihat kesamaan kita dalam memandang Islam, termasuk aku juga memandang ketika aku belajar Islam, Islam ini harusnya mendapatkan porsi yang lebih di dalam kehidupan, gitu kan ya. Nah, itu kayaknya yang disalahpahami dan itu nyambung dengan yang kedua. Berarti kalau kita lihat dari indikasi survei ataupun semacam kayak nilai-nilai yang dipakai di survei, kenapa orang disebut dengan radikal? Ternyata yang mereka cantumkan adalah tadi mereka orang-orang yang seolah-olah ingin mengganti dasar negara. Balik lagi ke situ, polanya sama sih. Akhirnya waktu itu aku baca penelitiannya secara tidak langsung, ada 3 yang di ustadz-ustadz itu digolongkan 3 atau guru-guru lah digolongkan 3. Satu adalah ustadz moderat. Yang 2 adalah ustadz radikal. Yang ketiga ada satu mereka buat satu kelas lagi, ustadz salafi wahabi. Oke. Jadi mereka define lah by definisinya mereka kayak gimana. Berikan semacam kayak pilih-pilih. diferensiasi dan akhirnya mereka menggolongkan bahwa ustadz salafi wahabi ini tidak berbahaya. Ustadz moderat apalagi, maka yang berbahaya hanya yang radikal. Oke. Pertanyaannya aku juga nanya tuh, kenapa aku nomor 2? Dan lu tahu nomor 4 siapa? Siapa? Nomor 4 Bahtiar Nasir. Bayangin, secara pendidikan lebih tinggi daripada aku kan. Secara kiprah juga lebih besar daripada aku. Dari segi apapun itu lebih daripada aku. Yang nomor 5 itu adalah almarhum Tengku Zulkarnain. Oke. Kayaknya pernah tahu ya, Tengku Iya. Zulkarnain yang pinter main musik. Tahu. Nah, itu juga akhirnya masuk radikal nomor 5. Jadi aku menempati nomor 2. Aku nggak tahu kenapa, tapi dugaanku mungkin kalau kita lihat di antara 5 ini, kayaknya yang main di anak muda cuma aku deh. Dan yang melek sosmed kayaknya beliau. Betul, cuma aku di titik itu. Makanya aku pikir ya ini mungkin aku sering guyonan sama Mas Ferry, ya ini mungkin ya mainannya bajak laut lah. Dari situ kan aku munculin kasus bajak laut kan. Kalau bajak laut itu ya mereka berbendera hitam, dianggap sebagai orang jahat gitu kan ya. Padahal ya bisa jadi bajak laut jahat, tapi apakah kemudian menjadikan pemerintah dunia selalu benar kan, nggak juga kan maksudnya. Nah, artinya itu yang menjadi akhirnya ya sesuatu yang aku jalani selama berapa tahun ya gitu kan. Oke. Tapi gini Tat, sebenarnya itu sendiri kan kalau yang kita pahami kan emang dalam sejarah term radikalisme itu pun bukan berubah ya, itu emang dikondisikan untuk satu kelompok epistemologis tertentu gitu. Misalnya kayak radikalisme kayak yang pernah sempat kita bahas kan, dari radikalisme itu pemikiran yang emang mengakar dan menyeluruh dan merombak. Betul. Merombak sesuatu dari akar nih. Benar. Dari perubahan Mendasar. dari akar. Dan sebenarnya ketika kita lihat dalam sejarahnya, ketika ini muncul di Inggris, itu justru dari golongan left untuk far right yang memegang status quo. Benar. Lalu berubah lagi. Terus Margaret Thatcher pun bahkan dianggap radikalisme karena merubah bentuk ekonomi secara keseluruhan. Banyak lah. Mao Zedong, Mao Zedong lainnya dianggap radikalisme kiri. Artinya memang pemikirannya mengakar dan menyeluruh gitu. Pemikiran yang kuat dan memang punya potensi ekstremis sangat besar gitu. Tapi kan bukan berarti pilihannya cuma itu doang. Artinya kan sebenarnya masyarakat Indonesia dengan definisi yang sudah dikondisikan radikalisme itu selalu soal agama, ini kan membuat semua spektrum pengetahuan kita jadi terhambat. Betul. Jadi sama kayak orang memahami bahwa kiri itu pasti komunis, dan itu dikondisikan situasi seperti itu gitu loh.
Kiri itu pasti patah, kiri spektrumnya banyak sekali gitu. Betul. Dan Terus orang-orang yang ngefans sama tokoh-tokoh misalnya dianggap kiri itu pasti jahat, pasti PKI. Iya, pasti PKI. Ada stigma-stigma ya. Ya. Dan itu di kondisi stigma itu emang dibuat, Cok. Contoh nyatanya gini. Dari tahun 1966 sampai 1998 kalau kalian sadar. Nah, kita kan sama-sama hidup di zaman itu ya, atau bahkan tahun 2000-an pun masih kerasa efeknya. Kata buruh itu hampir tidak pernah muncul, diganti karyawan. Ya. Betul. Diganti karyawan. Istilahnya hilang ya? Istilahnya hilang. Bahkan by definisi-definisi pun dihilangkan, diganti definisi lain karena semua ya itu tadi yang dijegal idenya. Ya. Yang berkaitan dengan buruh. Karena buruh itu terlalu representatif pemikiran kiri gitu. Nah, sama kayak radikalisme tiba-tiba dicaplok nih, dicaplok, dikooptasi gitu, dan ditempatkan khusus untuk hal-hal yang sifatnya agamais sampai jadi definisi orang ya kita harus melawan radikalisme. Itu membuat banyak sekali ruang orang salah paham dan itu tentu tidak fair untuk masyarakat karena tidak mendapatkan informasi yang utuh sendiri. Nah, Ustadz sendiri bagaimana melihat hal ini? Jadi kalau sebenarnya by definisi Ustadz dituduh, bukan dituduh, dibilang pemikir radikal, apakah itu akan menolak atau tidak? Gitu. Tentu saja tidak. Karena apa? Karena gini ya, karena kan kita udah bahas ya bahwa radikal itu kan artinya adalah radix artinya akar. Artinya kita selalu bilang bahwa saya kalau lu tanam duren yang muncul adalah duren. Kalau lu tanam mangga yang muncul adalah mangga. Nggak mungkin kalau lu tanam duren yang muncul adalah mangga. Maka kalau lu mau muncul atasnya adalah mangga, maka lu harus punya akarnya mangga. Nah, maka itu yang dimaksud dengan perubahan radikal. Yang tadi sebenarnya distigmatisasi oleh status quo untuk kepentingan mereka. Karena Belanda pun menstigmatisasi para pejuang Indonesia juga gerakan radikal sebenarnya, gerakan ekstrim radikal. Nah, artinya menurutku aku nggak perlu untuk merubah itu sih, karena stigmatisasi itu kan orang nggak lihat stigmanya ya. Kalau orang kan ngelihat orangnya yang di stigma itu seperti apa. Kalau andaikan kekuatan stigma itu tidak sekuat brand yang kemudian kita munculkan, berarti kekuatan stigma itu akan berbalik, malah jadi lucu-lucuan. Dan sekarang kan semua jadi lucu-lucuan kan. Artinya kalau kita lihat ya misalnya contoh siapapun lah di dunia ini ketika dia distigma dengan sesuatu yang mungkin overclaim gitu kan misalnya, lalu kemudian ternyata tidak terbukti, overclaim ini kan akan balik kepada orang yang ngeklaim tadi. Jadi aku nggak menolak sih ketika dikatakan sebagai radikal gitu misalnya. Itu sih sebenarnya.